Ya, Pak Erdi, Ya, Pak Taufik. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Pak Taufik? Sehat, Pak? Sama, alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, Pak. Bagaimana nih, Pak Erdi? Tampaknya ada yang ingin dibicarakan ya? Ya, sebelumnya saya mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya, Pak. Di sini saya ingin coba menceritakan, Pak, pengalaman saya sekaligus masalah saya Oh, ya. begitu. Ya, Nah, di Pak. sini saya punya masalah, Pak. Saya sebagai wali kelas 10. Nah, ini ada masalah, Pak. Oh, gitu. Ya, masalahnya boleh apa? Sampaikan permasalahannya. Baik, Pak. Masalahnya ini adalah kasus anak yang merokok, Pak, di sekolah. Nah, ini kan iya. sudah termasuk hal yang tidak baik, Pak ya, Betul. dan sudah melanggar tata tertib sekolah, Pak. Betul. Nah, itu, Pak. Jadi masalahnya itu adalah merokok di lingkungan sekolah, Pak. Oke. Berarti permasalahan yang sedang dihadapi Pak Erdi sekaligus ingin diselesaikan siswa yang merokok. Iya. Merokoknya di sekolah atau bagaimana, Pak? Di lingkungan sekolah, Pak. Oh, di di lingkungan belakang, di sekolah. WC, Pak. Iya. Oke. Baik. Dengan permasalahan tersebut nih, kira-kira tujuan yang ingin Pak Erdi capai dan harapkan dari percakapan kita terkait permasalahan itu apa nanti? Tujuan yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita kali ini yaitu saya ingin mendapatkan solusi, Pak. Terutama Bapak kan sebagai guru BK di sini ya, sebagai atasan saya. Tentunya saya sebagai wali kelas akan menceritakan dan ingin mencari solusinya bersama Bapak gitu supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Oke, baik. Berarti tujuannya ingin ada solusi, Pak ya? Iya, betul, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya, Pak, kira-kira menurut Pak Erdi, pengamatan Pak Erdi ya, tingkat keparahan siswa nih dalam hal pelanggaran kasus merokok itu di masih tingkat rendah, sedang atau tinggi, Pak? Kalau menurut saya ini sudah masuk tingkat tinggi, Pak. Oh, banyak berarti, Pak ya? Ya, jadi ini anak tuh merokok di sekolah tidak hanya anak walian saya saja. Jadi gabung dengan anak yang lainnya. Oh, begitu. Ya, jadi diajak oleh teman-teman yang lainnya sehingga dia masuk ya. Terus dia juga ikut merokok di lingkungan sekolah, Pak. Oke. Baik. Kira-kira Pak Erdi ya. Setelah Pak Erdi mengamati nih kasus ini, faktor yang melatar belakangi siswa melakukan pelanggaran itu apa kira-kira, Pak? Nah, faktor yang melatar belakangi terjadinya yaitu Pak kasus merokok itu, siswa tersebut itu biasanya gabung dengan siswa-siswa yang lain atau disebut dengan anak yang lain atau kelas yang lain, Pak ya. Nah, dia bergaul dengan teman-teman yang lainnya, gabung ya seperti biasa ya anak laki-laki gitu, Pak ya. Nah, itu karena bergabungnya dengan teman-teman yang lainnya itu merokok dan akhirnya teman yang satu ini ya atau anak walian saya ini terpengaruh, Pak. Betul. Terpengaruh ya, jadi pada akhirnya dia ikutan merokok gitu. Betul. Nah, dan faktor yang lainnya mungkin anak tersebut ingin terlihat luar biasa atau jago, Pak, dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Karena apa? Merokok di sekolah itu adalah hal yang menantang, Pak, menurut mereka mungkin, Pak. Berbeda dengan merokok di luar sekolah, Pak. Iya. Nah, karena bisa dikatakan itu hal yang menantang karena apa? Di lingkungan sekolah itu kan kita banyak guru-guru ya, banyak siswa yang lainnya, sehingga menurut mereka ini adalah hal yang bisa dikatakan menantang seperti itu, Pak. Baik. Berarti kalau saya simpulkan dari tadi faktor yang Pak Erdi sampaikan, setidaknya ada dua nih yang saya tangkap, Pak ya. Yang pertama karena adanya pengaruh, Pak. Iya, betul. Betul ya. Yang kedua karena adanya faktor siswa itu ingin menunjukkan diri ya. Menunjukkan diri, Pak. Jago kalau bahasa tadi ya. Bahasa siswa itu ingin ngajago kalau bahasa Sundanya ya, Pak Erdi ya. Pak, ingin ngajago.
Dari faktor pengaruh dulu nih, Pak Erdi, kira-kira langkah yang terpikir oleh Pak Erdi untuk memutus pengaruh antar teman itu bagaimana nih? Kalau memutus pengaruh antar teman itu biasanya kita adakan bimbingan terlebih dahulu, Pak. Ya. Bimbingan dulu ya dengan anak walian saya gitu. Nah, saya ajarkan dan saya bimbing anak tersebut ya supaya jangan sampai terpengaruh oleh temannya yang tidak baik. Kalau sudah sampai terpengaruh oleh temannya yang tidak baik, maka seterusnya akan tidak baik juga. Dan saya suka memberikan arahan kepada anak itu supaya dia itu bisa memilih teman mana yang baik, mana yang bisa menjerumuskan. Nah, kalau misalkan kita bisa memilih teman yang baik, maka kita pun akan terbawa baik. Kalau sebaliknya gitu ya, kalau dia gaulnya atau bertemannya dengan anak-anak yang bisa menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik, otomatis dia akan terjerumus gitu ya. Dan yang lainnya itu saya perlu mengkomunikasikan dengan guru BK dan kesiswaan juga supaya sama-sama kita mendapatkan solusi, Pak. Seperti itu. Baik, berarti bagus ya kalau saya tangkap apa yang akan Pak Erdi lakukan dalam memutus pengaruh itu, memberikan bimbingan, Pak ya? Iya, betul, memberikan Pak. bimbingan secara khususnya ke yang dibina siswa binaan Pak Erdi berarti ya. Nah, kemudian yang kedua Pak tadi terkait faktor siswa yang ingin menunjukkan dirinya ya bahwa saya itu jago gitu ya. Tentunya itu kan negatif, Pak ya. Nah, untuk mengatasi itu nih, kira-kira yang faktor yang kedua itu gimana? Untuk mengatasi faktor yang kedua, ya tadi ya, yang saya katakan, mungkin mereka itu ingin terlihat jago, kan Pak ya. Karena itu adalah sebuah tantangan bagi mereka, tantangan terbesar mungkin, Pak ya. Nah, ketika saya melihat hal seperti itu, ya maka saya akan coba lakukan ini yang pertama yaitu berkomunikasi dengan guru BK dan seterusnya nanti ke kesiswaan. Apabila masih bisa ditangani oleh saya sebagai wali kelas, ya maka selesai. Tapi kalau misalkan saya sebagai wali kelas belum bisa atau menyelesaikan masalah tersebut, ya otomatis saya nanti komunikasi dengan Bapak sebagai guru BK dan nanti saya akan tembuskan ke kesiswaan seperti itu ya Pak. Jadi intinya mah ada ketegasan dari saya dulu gitu Pak ya. Betul. Nah wali kelas itu kan ibaratnya sebagai orang tua di kelas tersebut Pak ya. Betul. Nah jadi sebagai orang tua otomatis akan memberikan arahan dulu Pak. Nah kalau misalkan orang tua tidak bisa menyelesaikan maka dia akan mencari bantuan seperti itu Pak. Baik. Makasih nih Pak Erdi. Iya, Pak. Yang saya apresiasi ya dari penjelasan Pak Erdi. Pak Erdi menunjukkan tanggung jawab sebagai wali kelas yang memang betul ya bahwa wali kelas itu tadi yang Pak Erdi sampaikan adalah orang tua di sekolah. Jadi langkah awal yang memang akan ditempuh Pak Erdi adalah saya sebagai orang tua harus bisa membimbing anak-anak karena mereka dititipkan ya oleh orang tua. Iya. Kira-kira nih Pak Erdi untuk langkah yang akan ditempuh Pak Erdi itu kapan nih? Ada target nggak nih untuk melangkah seperti yang tadi disampaikan? Berapa lama nih targetnya? Target setelah ini mungkin Pak ya, setelah adanya permasalahan ini Pak ya. Nah jadi saya punya target atau rencana berikutnya ya. Kalau misalkan nanti ada muncul kasus seperti ini lagi Pak ya, saya tidak akan segan-segan. Ya pertama saya akan memberikan bimbingan dulu kepada anak. Ya saya berlaku tegas sebagai wali kelas gitu ya. Dan saya tidak mau sebagai wali kelas itu anak saya itu terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik Pak. Tujuan saya membimbing anak-anak di kelas saya gitu ya. Tujuannya apa? Ingin menjadikan anak saya itu anak yang memiliki akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik kepada siapa? Kepada guru, kepada temannya, ataupun kepada orang tuanya. Ya. Nah itu target saya atau rencana saya. Dan pastinya ya saya minta kerjasamanya ya dengan BK ataupun kesiswaan yang mana tiga pihak ini harus bisa saling berkolaborasi Pak untuk sama-sama komunikasikan tentang masalah yang sedang dihadapinya seperti itu Pak. Baik. Saya insya Allah Pak ya sebagai BK akan siap berkolaborasi dengan Pak Erdi karena memang ini permasalahan yang serius gitu Pak ya. Insya Allah ke depan
saya siap untuk berkolaborasi dengan Pak RD. Iya, makasih banyak Pak ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Mungkin hanya itu Pak Oke, yang bisa saya siap. sampaikan Pak. Iya. Nanti masalah saya Pak. Baik. Terima kasih nih sudah mau berbagi dengan Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih banyak Pak ya. Iya, siap. Sudah sharing dengan Bapak dan Bapak pun menanggapinya Siap, gitu ya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, sudah meluangkan waktunya Pak ya. Oke. Baik Pak. Siap. Terima kasih Lanjut. banyak Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Walaupun ini pikirannya sedang agak terganggu Pak. Wah, kira-kira Iya. Sebentar, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat iya. Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Kira-kira ini ada yang ingin disampaikan Pak dari Pak Taufik? Ada Pak, ada. Ini saya pertama mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Iya, Pak, ya. tidak apa-apa Pak. Saya langsung tadi ingin menemui Bapak sebagai Wakasek Kurikulum Pak ya. Iya. Karena saya sedang menghadapi permasalahan yang memang membuat kepala saya pusing Pak. Iya. Gitu Pak, sedang ada masalah nih yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ya, kira-kira masalah apa Pak yang sedang Bapak hadapi sekarang Pak? Nah ini Pak, permasalahan saya ini terkait KBM Pak, kegiatan belajar mengajar. Kebetulan di kelas 10 hari Rabu nih Pak, saya mengajar di kelas 10 TKR 1 jam pertama Pak. Nah, masalah yang dihadapi itu karena jam pertama ya Pak ya, jadi cukup banyak siswa yang kesiangan Pak. Siangan. Iya, jadi saya sudah datang jam 7, masuk ke kelas, mulai jam 7.30 baru dimulai karena anak itu yang kesiangan itu berdatangan masuk kelas sehingga belum mulai itu nggak bisa tepat waktu. Itu Pak masalahnya Pak. Saya. Seperti itu masalahnya Pak ya? Cukup banyak berarti yang masalah yang sedang Pak Taufik hadapi yaitu banyak siswa yang kesiangan Pak ya? Betul, di jam pertama itu jam pertama itu Pak ya? Berarti masalah ini menurut Pak Taufik masalah yang berat atau ringan Pak kira-kira? Sangat berat Pak. Berat Pak? Sangat berat. Karena apa? Karena saya secara pribadi ingin KBM di jam pertama itu benar-benar bisa disiplin Pak. Oh iya. Betul. Karena bagi saya KBM awal itu langkah awal ke jam-jam berikutnya. Iya betul. Saya pikir kalau dari awalnya aja sudah kacau ya kesananya juga kacau Pak. Iya betul Pak ya. Jadi serius nih bagi saya nih masalah ini Pak. Gitu. Oh iya betul Pak. Memang Pak kedisiplinan siswa kan perlu Pak ya. Betul. Nah terus yang ingin saya tanyakan ke Pak Taufik yaitu kira-kira faktor apa yang membuat mereka itu kesiangan Pak? Oke. Nah saya pernah nanya Pak ya ke beberapa siswa yang sering terlambat. Jadi faktornya itu mereka malamnya kurang tidur Pak. Kurang tidur. Iya kurang tidur. Jadi akhirnya bangun kesiangan, datang ke sekolah kesiangan. Itu faktor yang paling dominannya itu Pak, kurang tidur. Rata-rata mereka malamnya itu main games Pak, gitu. Itu sih faktor yang paling dominan. Selain itu Pak, selain begadang ya, terus main game, terus main wifi-an gitu ya. Apalagi kira-kira Pak? Ada sih satu faktor lagi Pak, tapi saya bingung ini menilainya positif atau negatif nih. Ada sebagian siswa yang masalahnya sama kurang tidur, tapi bukan main game Pak, membantu orang tuanya karena orang tuanya pedagang Pak. Jadi malam itu si anak itu membantu menyiapkan dagangan untuk besok. Gitu Pak. Setidaknya ada dua faktor. Tapi yang dominan yang main game itu. Main game itu ya. Berarti ada dua faktor Pak ya. Yang pertama itu faktor karena mungkin dia itu begadang Pak ya, kebanyakan main game. Yang kedua membantu orang tuanya. Betul. Nah,
walaupun itu membantu orang tuanya gitu ya, tapi kalau misalkan berdampak bagi anaknya itu ketika bangun pagi dia susah ya, otomatis kan itu menjadi masalah juga ya bagi kita Pak ya. Betul, sama. Nah seperti itu Pak ya. Betul. Kira-kira apa yang ingin Pak Taufik lakukan ketika Pak Taufik menghadapi masalah seperti ini Pak? Rencananya seperti apa Pak? Iya, sebetulnya saya masih bingung Pak ya rencananya apa. Tapi setelah saya coba tanya ke siswa itu Pak ya, terkait alasan mereka kesiangan, mungkin selanjutnya saya harus berkoordinasi nih dengan wali kelasnya gitu ya. Karena mungkin wali kelas pasti lebih tahu tentang karakter siswa binaannya. Iya, betul, Pak. Yang nantinya saya mungkin ingin ada pemanggilan lah orang tua, ya, dipanggil orang tua siswanya. Mungkin nanti kita persuasif lah, ngobrol dengan pihak orang tua terkait kendala anak supaya kedepannya orang tua bisa lebih memperhatikan anaknya agar tidak kesiangan. Paling itu Pak, koordinasi dengan wali berarti kelas. Bapak bisa berkoordinasi Pak ya dengan wali kelas Pak ya, karena wali kelas kan sebagai orang tua di kelas tersebut Pak ya. Baik, kira-kira ada lagi Pak yang ingin Bapak rencanakan atau target yang ingin Bapak dapatkan ketika Bapak menemukan masalah seperti itu Pak? Langkah lainnya Pak? Iya, langkah lain ya tetap pembinaan ke anak sepertinya harus terus jalan ya. Iya. Walaupun nanti sudah dipanggil orang tua, karena sebetulnya dalam belajar itu ada kesepakatan Pak, ada keyakinan kelas, ya harus terus ditanamkan keyakinan kelas itu. Jadi seandainya nanti tetap masih ada yang kesiangan, bimbingan ke anak juga saya sebagai gurunya gitu ya, tetap dilakukan. Iya betul Pak. Ya targetnya minggu depan di pelajaran yang di kelas itu lagi Pak. Berarti sebelum nanti saya masuk ke jam, pelajarannya sudah harus ditempuh tuh pemanggilan koordinasi dengan wali kelas dan pemanggilan orang tua. Berarti dalam waktu kurang lebih 6 hari Pak lah. 6 hari. Karena saya ingin ada perbaikan di pertemuan minggu depan. Baik, bagus sekali Pak ya. Rencana Pak Taufik, target Pak Taufik mengenai masalah yang sudah dihadapinya, ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Pak ya, apa yang sudah direncanakan oleh Pak Taufik ya. Iya. Baik Pak. Dan nanti saya juga tetap minta bimbingan lagi, apalagi ketika nanti progresnya tidak langsung naik, bagus, ya nanti boleh saya ngobrol lagi dengan Bapak nih. Boleh karena Pak, boleh. Siapa lagi kalau bukan ke Bapak nih? Boleh Pak, saya siap meluangkan waktu ya untuk Bapak. Baik, itu aja mungkin Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Jangan bosan-bosan kalau kedepannya saya konsultasi lagi dengan Bapak. Iya siap. Mangga Pak. Iya, sama-sama Pak.